Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Iit Permana, STMT, selaku dosen pengampu statistik sosial, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat melakukan presentasi hasil mini riset pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya presentasi hasil mini riset dari kelompok 3 dengan judul Dampak Pergantian Platform Pengumpulan Tugas e-learning (SMAIL UNP) terhadap ketepatan waktu pengumpulan tugas mahasiswa UNP. Adapun anggota kelompok 3, yaitu saya sebagai moderator, yaitu Medi Pasafitri, dan rekan-rekan saya ada Dea Kartika Anastasia, Nisa Istiqomah Harahap, dan Windy Aulianisa Rahmi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke pemaparan materi. Pemateri pertama kepada Nisa Istiqomah Harahap, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya di sini akan membahas tentang latar belakang. Penelitian ini ditelatar belakangi oleh 4 hal utama. Yang pertama yaitu mengenai transformasi digital. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa perubahan fundamental dalam dunia pendidikan tinggi. E-learning bukan lagi sesuatu yang asing, melainkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran modern. Yang kedua yaitu tentang platform SMAIL UNP. Universitas Negeri Padang, salah satu perguruan tinggi yang mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan SMAIL UNP sebagai platform e-learning resmi. Platform ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan akademik, termasuk yang sangat krusial yaitu pengumpulan tugas mahasiswa. Yang ketiga yaitu tentang indikator penting. Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan indikator yang sangat penting dari kedisiplinan akademik mahasiswa. Kedisiplinan ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Yang keempat yaitu tentang evaluasi dampak. Setiap pergantian atau penerapan platform digital baru tentu membawa dampak tersendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana dampak pergantian platform ini terhadap perilaku akademik mahasiswa, khususnya dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan utama dari penelitian. Tujuan utamanya itu adalah menganalisis dampak pergantian platform pengumpulan tugas ke SMAIL UNP terhadap ketepatan waktu pengumpulan tugas mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang pertama yaitu adalah uji validitas. Kami perlu memastikan bahwa instrumen penelitian yang kami gunakan benar-benar valid. Artinya, instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Jika instrumen tidak valid, maka hasil penelitian juga tidak dapat dipercaya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Selain valid, instrumen juga harus reliable atau konsisten. Artinya, jika instrumen yang sama digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, hasilnya akan konsisten. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Mengapa kuantitatif? Karena kami ingin mengukur persepsi mahasiswa secara objektif melalui data numerik yang kemudian dapat dianalisis secara statistik. Mengenai sampel penelitian, kami menggunakan 60 mahasiswa Universitas Negeri Padang sebagai responden. Angka 60 ini bukan dipilih secara sembarangan, tetapi sudah memenuhi ketentuan minimal untuk analisis statistik yang kami gunakan. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling, artinya sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah mahasiswa aktif yang sudah menggunakan SMAIL UNP minimal 1 semester. Kenapa minimal 1 semester? Karena kami ingin memastikan responden sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan platform tersebut. Yang selanjutnya yaitu instrumen yang kami gunakan adalah
kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai 5. Skala ini dimulai dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju sampai angka 5 yang berarti sangat setuju. Dan yang terakhir mengenai teknik analisis data. Kami menggunakan dua metode utama. Yang pertama adalah uji validitas dan metode person product moment untuk mengetahui apakah setiap item dalam kuesioner valid atau tidak. Yang kedua adalah uji reliabilitas dengan Cron-based alpha untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa atas penjelasannya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Windy Auliani Sarani. Kepada Windy dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Variabel independen atau variabel X dalam penelitian ini adalah platform SMILE-UNP yang diukur melalui 3 indikator. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan, yang menggambarkan sejauh mana mahasiswa merasa SMILE-UNP mudah diakses dan digunakan dalam proses pengumpulan tugas. Yang kedua yaitu kejelasan sistem dan informasi, yang mencakup kejelasan instruksi, tampilan sistem, serta informasi deadline yang disediakan oleh platform. Yang ketiga yaitu efektivitas fitur pengumpulan tugas, yang berkaitan dengan fungsi unggah tugas, pengaturan batas waktu, dan fitur pendukung lainnya dalam SMILE-UNP. Sementara itu, variabel dependen atau variabel Y adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas mahasiswa. Variabel ini diukur melalui 2 indikator, yaitu kepatuhan terhadap tenggat waktu dan konsistensi pengumpulan tugas. Melalui variabel-variabel ini, penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan SMILE-UNP terhadap ketepatan waktu mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Next. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas. Kriteria yang digunakan dalam uji validitas ini adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana R tabel sebesar 0,254 serta melihat nilai signifikan yang harus lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pada variabel X maupun variabel Y memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Secara rinci, indikator kemudahan penggunaan yaitu X1, kejelasan sistem dan informasi X2, serta efektivitas fitur X3 semuanya menunjukkan nilai korelasi yang kuat dan dinyatakan valid. Begitu juga dengan indikator kepatuhan terhadap tenggat waktu atau Y1 dan konsistensi pengumpulan tugas atau Y2 yang juga memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap analisis data selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitasi. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan Cron-Batch alpha dengan ketentuan bahwa suatu variabel dinyatakan reliable apabila nilai Cron-Batch alpha besar sama 0,70. Variabel X1 atau kemudahan penggunaan memiliki nilai Cron-Batch alpha sebesar 0,755 sehingga dinyatakan reliable. Variabel X2, kejelasan sistem dan informasi, memperoleh nilai 0,779 yang juga menunjukkan reliabilitas yang baik. Variabel X3, efektivitas fitur pengumpulan tugas, memiliki nilai 0,815 yang berarti sangat reliable. Untuk reliable dependen, Y1 atau kebutuhan terhadap deadline memiliki nilai Cron-Batch alpha sebesar 0,800. Y2, konsistensi pengumpulan tugas memperoleh nilai 0,811. Seluruh variabel memiliki nilai Cron-Batch alpha di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini reliable dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy atas penjelasannya.
Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Dea Kartika Anastasia. Kepada Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, itu berdasarkan uji validitas, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner sudah valid dan benar-benar mampu mengukur pergantian platform e-learning SMAIL-WNP serta ketepatan waktu pengumpulan tugas mahasiswa. Selanjutnya, ada variabel pergantian platform SMAIL-WNP. Indikatornya yaitu kemudahan penggunaan menjadi aspek yang paling dirasakan oleh mahasiswa. Artinya, mahasiswa menilai SMAIL-WNP mudah digunakan mulai dari navigasi hingga proses pengumpulan tugasnya. Hal ini sejalan dengan teori teknologi acceptance model yang menyatakan bahwa sistem yang mudah digunakan akan lebih mudah diterima oleh penggunanya. Indikator kejelasan sistem dan informasi juga menunjukkan hasil yang baik. Mahasiswa merasa instruksi tugas, tampilan informasi, serta notifikasi batas waktu pada SMAIL-WNP sudah cukup jelas. Dengan adanya kejelasan ini, mahasiswa menjadi lebih paham terhadap tugas yang harus dikumpulkan sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalkan. Kemudian, indikator efektivitas fitur pengumpulan tugas juga dinilai positif. Fitur unggah tugas, batas waktu otomatis, dan juga riwayat pengumpulan membantu mahasiswa mengatur dan juga mengontrol tugas akademiknya dengan lebih teratur. Pada variabel ketepatan waktu pengumpulan tugas, indikator kepatuhan terhadap deadline dan juga konsistensi pengumpulan tugas sama-sama menunjukkan hasil yang valid dan juga reliable. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa cenderung lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas ketika sistem penyediaan pengingat waktu dan informasi status pengumpulan tugas secara jelas. Berdasarkan uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha berada di atas 0,70, yang berarti instrumen penelitian ini konsisten dan dapat dipercaya. Jadi, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persepsi positif mahasiswa terhadap penggunaan SMAIL-WNP berpengaruh terhadap meningkatnya ketepatan waktu pengumpulan tugas. Dengan adanya sistem e-learning dan integrasi yang jelas, disiplin akademik mahasiswa juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian yaitu X1, X2, X3, Y1, dan Y2 dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel yaitu 0,254 serta nilai signifikansinya di bawah 0,05. Selain itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada semua variabel berada di atas 0,70. Ini berarti instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan jawaban responden yang cenderung stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tentang dampak pergantian platform pengumpulan tugas e-learning SMAIL-WNP terhadap ketepatan waktu pengumpulan tugas mahasiswa Universitas Negeri Padang sudah layak dan dapat dipercaya untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu saran dan juga rekomendasi. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama itu bagi pihak universitas. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta pendampingan penggunaan SMAIL-WNP, khususnya bagi mahasiswa yang masih dalam tahap adaptasi, agar penggunaan platform ini dapat berjalan lebih optimal. Dan untuk pengelolaan sistem, dapat lebih memperhatikan aspek usability dan juga stabilitas platform untuk mendukung ketepatan waktu pengumpulan tugas. Selanjutnya itu ada untuk penelitian lanjutan, dapat melakukan analisis diferensial atau regresi atau SEM untuk menguji pengaruh antar variabel secara lebih mendalam. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan itu pada pengujian instrumen dan satu institusi generalisasi perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea atas materi penjelasannya.
Demikianlah pemaparan materi hasil mini riset yang telah kami lakukan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.